Halo semuanya, balik lagi di Gali FM bareng gue Denti, Clara, dan Mona. Hai, Gali FM. Gali Hai, FM kan namanya? Iya benar benar Gali benar. FM. Jadi gue mau Oke. kenalin nih, Mona ini, wah gila pengalamannya udah banyak banget. Gimana Mon? Yang pertama di dulu awal start terbang di Lion, berapa selama 1,5 Satu tahun. setengah tahun. Oke, terus pindah ke Batik selama Mm-mm. berapa tahun? 1,5 tahun juga. 1,5 tahun juga. Terus sekarang di Qatar berapa? 5 tahun ya, kurang lebih 5 5 tahun. tahun. Mm-mm. Dan Oke. itu lo baru resign banget kemarin banget ya Mon ya tahun ini ya dari Qatar ya. Baru banget sih. Jadi kan gue tuh emang mau resign kan karena mau nikah. Terus pas gitu ada koronces ya. Ya. Jadi gue Aduh, gue ya kayak emang. jadi terus Emang kayak gitu nih. waktu itu heboh banget. Gue inget banget pas kejadian siapa sih yang seleb itu siapa sih? Tom Hanks. Oh iya Tom Tom Hanks. Hanks inget gak Oh sih? iya, Yang di Australia. Terus yang dia positif ya. terus kayak itu kan kayak booming banget kan, gue anjir gini, gue takut nih kan, apa gue terbang masih ke Montreal, gue masih terbang ke US, gue kayak aduh kayaknya enggak deh, gue akhirnya gue resign. Emang gue udah ngajuin resign tapi gue nggak ngejalanin notice period gitu loh, kan ada 30 days gitu Oke. kan. Terus gue Iya. kayak udah deh gue out aja sekarang mumpung lagi kayak gini juga. Akhirnya gue resign deh kemarin tanggal Maret ini deh, pertengahan Maret. Maret ini ya. Tapi good choice lah ya lo resign ya kan dibanding lo harus. Iya. Tapi Iya, Qatar dibanding banyak terbang nggak resiko sih gini. corona gini? Gue dengar dari berita dia teman-teman tuh emang masih pada terbang gitu, Oh, kayak bisa terbang ya? airline yang paling besar gitu, kayak lagi koronces gini dia sampai terbang ke 40 negara terus masih balik-balikin orang. Kayaknya masih oke sih di sana. Masih oke. Kayaknya nggak ada takutnya ya, sis. Emang fierce ya. Heeh. Nggak Tapi ada sekarang cakep. takutnya. Tapi sekarang kayaknya mereka safe banget, soalnya dia udah pada pakai hazmat gitu kan, terus udah pada pakai semua Iya, deh, iya. coverage bagus ya. Udah APD lengkap gitu kan, every flight. Tapi kalau di bisnis Gitu. class gimana Mon? Pakai APD juga? Pakai semua pakai APD. Oke. Kecuali pilot ya, pilot gue nggak yakin deh, kayaknya enggak deh. Karena dia juga kan di ruangan sendiri nggak sih? Kayak Iya, aman. apa pakai face shield kali Ya, ya. iya. Terus cerita-cerita apa nih yang mau diceritain ke Geli, tentang pengalaman-pengalaman selama ini gimana nih, Mon, di Qatar? Di Qatar menurut gue kayak kalau di ini ya, kalau live dari sehidup gue nih ya, menurut gue yang paling seru itu pas di Qatar gitu, 5 tahun ini kayak highlight gitu loh di hidup gue, kayak wow. Kayak Iya. Gitu ya. kayak aduh, kayaknya gue kira batik gitu. Pertama gue kira batik sama lain kayak udah wow banget, tapi setelah gue cobain Qatar kayak ada lagi kayak whole another level gitu, kayak wow gitu, 5 tahun terus gue bisa lihat banyak, bukan ria ya, bener kata Dantri, bukan ria, tapi kayak emang gue masih Enggak loh. muda, terus gue nggak ada kayak life free banget, masih muda, jalan-jalan, terus gue tinggal sendiri kan, jauh dari keluarga, kayak gue living the dream gitu deh kalau bisa dibilang, kayak ya gitu Wah. deh, lu tau lah gimana. Sesuka hati lo banget tuh ya menjalani. Terus kan bener. Iya. Berarti dari 3 maskapai ini yang paling berkesan buat lo Qatar tentunya ya. Cuy ya, kalau gue boleh jujur ya, emang yang paling berkesan tuh Qatar kan. Karena kita kalau gue ngeliat jalan-jalannya itu ya, tapi kalau gue ngeliat temen-temennya gitu sesama orang Indo, gue lebih seneng di maskapai Indo, ya nggak sih? Iya Kayak lu bisa jalan-jalan, terus lu bebas nih ngobrol sama mereka, kayak mbak curhat apa gitu kan, makan rame-rame kemana. Iya.
Kalau di situ oke seru sih, tapi kadang-kadang gimana sih kalau lu bisa lihat apa-apa tapi lu sendiri gitu loh. Iya, 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 iya. Ada Iya, serunya iya, tapi iya. ada gimana gitu. Ya kalau di maskapai Indo tuh sebest tuh beneran temenan gitu ya, kayak anak SMA satu Iya. kelas gitu nggak sih? Iya bener-bener lu jadi best Iya, friend iya, kan, kayak iya. lu udah bertahun-tahun lu jadi tetap jadi best friend. Terus lu terbang sama mbak ini lu jadi best friend gitu. Terus Keren, iya, iya, iya. jadi enak lah gitu. Kalau di Indo kayak lebih Iya apa sih, ya, bener. sosialnya lu lebih enak aja gitu. Bener, 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 bener. Terus Mon, Amin. dari lu selama berkarir 8 tahun gak sih, total 8 tahun lah ya. 8 tahun berkarir, 8 tahun. menurut lo pencapaian yang paling lo banggakan tuh apa sih? Kalau ngomong dari benda-benda yang bisa gue beli, ya rumah sih, kayak itu sih, kayak waktu itu gue beli rumah umur gue masih 24 gitu ya. Pas itu sih, jadi kayak kayak Gila, bisa kita beli rumah 24 beli kayak tas doang, Den. Dia beli Asli. rumah. Gue 24 beli sepatu-sepatu aja Dia beli tuh. sepatu-sepatu nggak berfaedah. Iya. Itu kayak Itu, lu paling mentok tuh lo beli rumah ya, Mon ya. iya beli rumah, terus kayak kayak ada bisnis juga kali ya, soalnya kan join sama bokap gue ya, itu jatuhnya ya bisnis lah ya, gue ikut invest gitu ke bisnis itu. Terus bukannya ria ya, ini bukannya ria lagi nih. Ini Nah, bukan Kan versi sih ya. motivasi nggak sih ya kan? Motivasi. Terus waktu itu mobil sih, tapi mobil gue beli pas gue di Layan. Mobil gue beli. Sumpah lu di layar dapet mobil, Mon. Gue nggak ngerti gue dapet apa. Kok gue Kalau lu ya, lo inget-inget lu di Lion dapatnya tas sama sepatu yang gak berfaedah itu ya, Sama sekarang baju-baju gue yang kemana gak ya berfaedah. kan? Aduh, gue juga bingung ya. Kayak kok bisa sih, tapi rumah mobil bukan Hammer ya, bukan Bentley Iya, iya, ya. Mobil standar ya, Tetep oke itu lah ya. mobil ya, itu mobil. Iya. Asli, Karena dapat gue mobil gini, Ce. jadinya. Gue planning waktu itu tau lah, gaji 8 tahun lalu di Lion, kita masih cabin 5, cabin 4 gitu kan. Cabin 2 lah gue mentoknya di situ. Terus kayak gue tuh kayak pengen nih, gue di Bandung nih, kita di Jakarta. Nah terus kayak gue malah naik travel dong, bolak-balik naik travel. Nah itu alasannya gue kayak, aduh kayaknya gue perlu deh mobil sendiri. Terus kayak pas gue cari-cari, gue masih kecil banget itu ke dealer mobil ya, umur 18 tahun. Nih orang dealer kayak, nih anak beneran nih mau beli mobil. Bokap nyokapnya mana deh, kayak gitu kayak, anjir gue beneran beli mobil nih kan gitu. Akhirnya yaudah gue beli mobil. Ya itu deh, tujuannya emang biar gue transport gue lancar gitu, dari Bandung Jakarta gitu. Tapi Mon, kita kan dulu di mes ya. Berarti lo emang menabung untuk membeli mobil, keinginan lo untuk membeli rumah gitu. Lo emang menabung gitu, Mon? Waktu mobil emang gue kalau mobil gue bisa bilang mobil ya, gue bisa mobil lagi. Mobil gue bisa bilang mobil tuh kayak impulse buying gitu loh. Karena maksudnya saving nggak banyak dong kalau misalnya nggak ada peran lu, nggak ada misalnya inheritance dari orang tua lu nggak ada deh buat itu. Jadi gue kayak DP yang paling murah gitu. Iya. DP paling murah, tau lah ya, DP paling murah. Terus gue ambil yang 5 tahun gitu. Terus emang bener-bener impulse buying gitu loh. Gue pergi sendiri, terus nggak nanya bokap nyokap gue, terus gue nanya bokap juga sih, katanya oh yaudah beli aja deh, nggak apa-apa katanya gitu. Ya udah, gue emang nabung sih buat si DP-nya itu. Terus akhirnya ya bulanannya ya dari gaji gue gitu. Cukup Mon gaji lo dengan harus lo bayar cicilan. Gaji kayak berapa tahun emang? Tapi dipikir-pikir tuh lumayan tau, Cek. Ya kan? Cukup aja ya kalau emang lo prepare untuk itu ya. Cukup sih, Cek. Cuman kayak ada mungkin sekali 2 kali kita nggak terbang kan, terus pas saat sekali 2 kali itu gue minta bantuan bokap gue, dia minta duit. Sekali 2 kali doang ya, sekali 2 kali doang. Iya. Berarti Man udah tahu ya, kayak udah tahu tujuannya pengen beli apa tuh, udah tahu, udah kebayang kayak gue mau ini gue mau ini. Oh, kalau mau gue harus beli ini, gue harus beli ini. Dan kalau yang buat mobil kan, mobil ya murah lah ya hitungannya. Maksudnya murah gitu loh. Yoi.
Kalau rumah Murah, kan yoi. kayak keputusan yang besar banget gak sih? Iya benar. Kalau rumah kan benar, kayak benar. wow, kayak rumah terus keputusan besar banget kan. Terus akhirnya gue masih ragu nih beli apa enggak. Terus tapi emang gue kebayang kan kalau gue di Qatar dengan gaji segini, kayaknya gue bisa beli sesuatu yang lebih besar lagi. Terus emang kalau orang Indo, kalau nyokap bokap kan nyaranin kalau mau invest properti gitu nggak sih? Ya, ya. Properti emang kan. Tanah, beli tanah. Ya, Ah, emang beli tanah. Terus yaudah nyokap gue kayak, oh yaudah beliin ke rumah aja gitu. Akhirnya setelah gue 2 tahun kali ya, setelah gue 2 tahun di Qatar, iya, apa setahun setengah gitu di Qatar, akhirnya gue cari-cari rumah, gue mulai cari di mana. Gue pengennya rumah yang masih, kan gue tumbuh besar di Bandung ya, di Parmindo gitu. Terus gue masih mau cari rumah yang di situ juga. Akhirnya pas ada dia buka kayak kafling gitu, ada kayak satu kompleknya ada berapa 50 kafling itu baru bikin banget. Ya udah deh gue kesana, gue research. Terus kalau cari rumah kan jodoh-jodohan ya, pas gue cuma libur 4 hari gitu. Gue libur 4 hari, gue ke Bandung, gue cari rumah. Terus gue lihat, gue ngomong sama si developernya, terus gue pertimbangin sama finansial gue kayak berapa tahun nih gue bisa ambil. Terus 5 tahun kayaknya bisa nih, kelamaan enggak, takutnya gue nggak mau di Qatar 5 tahun banget gitu kan. Terus pas gitu 5 tahun, oh ya udah gue hitung-hitung. Terus oh yaudah deh, boleh, ya udah deh. Terus ya udah deh, kayak gue ke bank gitu, beneran gak sih gini gue mau beli rumah, kayak oh yaudah deh, boleh. Terus harganya juga lumayan lah gitu kan, harganya juga lumayan. Terus ya udah deh, akhirnya gue beli deh dengan ini terbuka banget ya. Jadi gue beli, jadi yaudah, terus gue ambil cicilannya yang 5 tahun karena gue mikir kalau gue ambil 15 tahun ya nggak tahu ya kedepannya gimana kan gue. Jadi gue ambil yang short term aja. So meaning gue dalam hati gue mikir kalau gue mau komitmen ini 5 tahun, berarti itu kan kayak chunk of money dari salary gue harus masuk ke tuh bulanan kan. So jadi gue harus komitmen, gue nggak bisa foya-foya lagi, gue nggak boleh beli-beli tas yang nggak penting, cuman mau show off doang gitu, kayak LV Fendi tuh ya. boleh deh ya, tapi kayak udah deh, kayaknya udah dulu. Soalnya kalau misalnya gue kayak ada barrier gitu loh, kayak gue harus ya udah dari gaji gue segini, kayak chunk of money-nya gue masukin buat gue target gue 5 tahun bisa lunas ini ya. Jadi kayak gitu, kayak ada ngeremnya sedikit gitu. Soalnya kalau gue nggak beliin rumah nih ya, kayak dulu tuh gue bisa jalan-jalan gitu kemana, terus bisa habis gitu gaji sebulan tuh kayak udah aja kemana gitu. Jadi ya udah mending rumah deh kata gue. Emang kayaknya ekstrim gitu kan kalau mau ngambil nyicil 5 tahun, tapi ya udah deh, kayaknya bisa, akhirnya bisa, alhamdulillah. Wah. Tapi Mon, ini sepanjang perjalanan karir lo gitu kan, lo 8 tahun, terus lo bisa beli mobil, beli rumah gitu. Terus apakah orang tua lo membantu membantu secara finansial lo, misalnya kayak aduh mah pas buat DP rumah kan gede ya, nggak kayak DP mobil kan ya. Itu kan kayak aduh mah buat nggak main-main kalau DP rumah mah ya. Bukan main-main DP rumah kan, kayak mah buat DP rumah aku kekumpulnya misalnya belum full, kayak masih kurang berapa lagi. Apakah orang tua lo masih ada ikut naruh duit lah di situ gitu Mon, apa enggak sama sekali semuanya bener-bener dari lo? Nggak ada, Cek. Yang gue inget itu cuman sekali 2 kali pas mobil itu doang. Itu karena gue pindah ke Qatar kan. Terus gue training 2 bulan. Terus gue training 2 bulan kan gajinya kayak pas-pasan gitu kan, gaji anak training. Terus pas itu gue nggak bisa bayar cicilan, nah pas itu gue minta duit. Pas itu doang. Wah, dahsyat nggak sih? Itu dahsyat sih. Itu dahsyat banget sih. Ini dahsyat sih. Gue tuh bukan gue aja tahu yang ininya tuh yang kayak gini yang beli rumah. Soalnya tuh emang lu kalau lu tahu anak-anak Qatar tuh mereka pada beli rumah juga, karena balik lagi kan kok mikirnya properti. Jadi gue nih ada best friend nih ya, kita berempat. Terus empatnya emang mereka nabungnya tuh di rumah gitu loh. Dan kadang-kadang gitu mereka nabungnya di rumah. Jadi ya udah, kita kayak emang enak kan kalau temen yang punya influence-nya tuh sama gitu. Kalau lu punya temen yang influence-nya kayak belanja party mau nggak gitu. Jadi kata gue sih, kalau misalnya lu mau niat kan party boleh, tapi lu harus
pilih temen yang bagus juga gitu loh. Soalnya mau nggak mau gue baca kita tuh kayak 5 orang terdekat dengan kita gitu. Jadi sifat-sifat kita tuh sama kayak 5 orang terdekat dengan kita. Jadi lu harus hati-hati juga milih teman gitu menurut gue ya. Terus kalau teman-teman gue ini gue kayak teman-teman gue ini kayak gue alhamdulillah nih mereka juga bukan tipe-tipe orang yang foya-foya gitu. Ya. Gue inget nih ya sama kita berempat ini, gue pernah party 2 kali ya. Itu pun baru nyampe Qatar kita kayak, duh gue mau lihat nih Qatar kayak gimana. Terus kita tuh ke Ladies Night gitu. itu doang 2 kali. Terus setelah ini kayaknya ya udah deh kita cukup kita makan-makan di mana kalau pas lagi libur sama-sama gitu. Jadi menurut gue orang-orang yang di Qatar, I think di Saudi, di Emirates gitu, orang-orang Indo yang gue perhatiin ya, yang gue tahu, gue dengar, mereka tuh pada beli rumah juga gitu. Jadi kalau lu ada chance buat bisa dapet ke Qatar nih, jadi atau enggak kemana, jadi kru, terus bisa saving, kayaknya itu tuh kayak golden era lu deh, lu bisa dapet gaji segitu, dan lu masih muda kan pastinya kalau di sana rata-rata masih muda, dan itu saat lu bisa nabung menurut gue ya. Itu saat lu bisa nabung gitu. Sebelum beli apa-apa ya, sebelum jajan ini itu kayaknya itu yang banget kita karena gue paham ya, iya, dan gue paham banget ya kalau pas lu masuk Qatar lu kayak kagetan gitu, terus kayak lu ada duit, terus lu lihat wah orang-orang nih pada pakai tas, pada pakai sepatu, pada apa semua, terus maybe lu bisa lah maybe lu beli lah 1, 2, terus mau sepatu yang lu pengen, karena nggak bisa bohong dong, kita cewek pasti wow itu kayak gue mau itu kan. Gue mau gue kan pengen pertama gitu kayak masih kesilawan sama yang kayak gitu kayak gue harus beli. Mungkin lu boleh lah lu ada momennya buat itu, tapi jangan lupa juga kalau lu itu bukan di negara lu sendiri loh, dan itu kan bukan negara lu sendiri, terus kayak ya inilah momen lu buat bisa save up, terus bisa mau beli yang lu mau gitu. Maksudnya yang lu maunya yang kayak yang ya properti lah, balik lagi kalau properti kan nanti nilainya naik, atau enggak lu deposito, atau lu kalau invest gue nggak ngerti ya, karena gue nggak terlalu ngerti kalau invest ke yang kayak apa reksadana saham gitu, gue nggak saham reksadana itu yang jangka panjang. Gitu nggak ngerti. Gue juga belum ngerti tuh makanya kita jadi invest yang jelas-jelas aja, yang kita bisa tahu, yang kelihatan gitu nggak sih? Iya bener ya. Lagi dari gue ada pertanyaan lagi sih soal finansial lo. Udah cara ngatur finansial lo bagi gue udah oke. Udah luar biasa. Gue juga kayak udah terbuka. Financial lo tutupin. Iya, gue rasa penting juga tau. Penting juga karena mungkin gue rasa banyak nih kru yang mau beli rumah, atau misalnya orang kantoran Jakarta yang beli rumah, tapi dia nggak tahu kan bisa nggak sih gitu kan. Terus sistemnya gimana? Terus waktu gue mau beli rumah tuh teman-teman gue belum ada yang beli rumah, terus gue bingung gimana sih. Terus kata gue ya udah sih. Jadi lu kalau misalnya nonton video ini kayak ya udah deh bisa gitu, asal lu yakin aja. Tapi kan semenjak ada nih si Koroncis kan orang-orang jadi nggak bisa kerja kan, Cek? Iya benar. Jadi kayak 3 bulan gitu. Jadi kalau misalnya saran gue kalau lu mau go ekstrim gitu, lu mau beli rumah, menurut gue lu harus ada save buat rainy days-nya juga. Pengen ngerasa masih gambling kali ya, hitungannya kayak gue pengen beli rumah, gue pengen beli mobil, tapi gue takut. Itu kan komitmen ya, kayak saat lo nyicil komitmen 5 tahun sama bank gitu kan, kayak gitu kan. Apa aja sih yang harus diperhatiin tuh, selain lo harus punya tabungan, lo apa-apa, menurut lo apa aja yang harus kita siapin tuh? Iya, ya menurut gue yang terbaik, the best of the best lah. Kalau lu bayar cash, ya kan, di mana-mana kalau bayar cash ya udah tenang selesai. Kan. Kalau lu tipe orang mau, mungkin temen gue juga ada nih, jadi dia nggak mau, menurut dia nggak oke nih buat bikin KPR karena nggak semua orang ngerasa aman, dan gue totally understand kan, karena KPR tuh nggak buat semua. Jadi lu kayak dulu aja niatnya, jadi nabung dulu aja gitu, Cak. Nabung aja dulu, nabung, akhirnya lu bisa kebeli cash. Nah itu lebih aman lagi nggak sih?
lebih aman. Tapi kan harga rumahnya naik. Hmm. Ya nggak? Ya kan? Saat lu Belum nabung lagi kayak sekian ini tahun, juga harga ikutan rumahnya udah naik nih. beda. Nah, makanya cuman paling dari beberapa orang beli rumah cuman percentage yang bisa beli rumah cash tuh kecil banget kali ya. Nomor satu itu pasti kecil banget, tapi itu yang paling aman yang gue rasa. Terus yang kedua, kalau emang lo harus KPR, menurut gue ya, ini tiap orang mungkin beda-beda. Menurut gue kalau mau harus KPR, pertama DP-nya jangan nyicil. Benar. DP jangan nyicil, terus kayak lo udah nyiapin dulu lah buat lo, maksudnya nyiapin aja misalnya, ini DP udah kekumpul nih, misalnya DP 30%. 30%. Terus ambil udah DP 30% udah cari ke banknya, menurut gue jangan ambil yang 15 tahun karena nggak bisa gitu hidup 15 tahun keingetan kalau gue wah ada gue tiap bulan selama 15 tahun ke depan gue harus bayar gitu. Ya itu beban aja menurut gue 5 tahun aja kayaknya beban, tapi ya udahlah ya gitu. Ya udah akhirnya lu putusin buat ambil yang tahunnya lebih kecil aja sih menurut gue. Jadi kalau mau beli rumah ya jangan lu emang tahan kosong nggak ada duit banget juga gitu. Terus yang ketiga, lu harus siapin setidaknya, ini yang gue ketiga ini gue berasa kalau gue ngerasain orang-orang pas lagi gue liat komenan postingan orang-orang tuh kalau ada cicilan pas kalau misalnya di jam kayak corona 3 bulan pendapatan, 4 bulan gak ada pendapatan. Nah lebih baik lu punya save up, kalau beneran berani udah mau go KPR, lu harus punya save up buat 3 atau 4 bulan tabungan lu. 3-4 bulan buat bayar cicilan ke depan gitu loh. Jadi itu bisa jadi kayak ya uang buat emergency fund lu lah gitu. Lu harus punya emergency fund kata gue. Lu jadi kalau lu mau gue blindly lu mau beli udah gue beli KPR. Tapi harus mikirin juga gitu. KPR tuh nggak berhenti di situ doang loh. Lu ada komitmen ke depan dan masih banyak loh bela-belanya kayak lu ke notaris, kayak lu harus bayar pajak ini, pajak itu gitu. Jadi beli rumah ya itu aja menurut gue. Harus dipikirin juga. Terus kita ya udah yang masih pada punya orang tua konsultasi sama orang tua, yang pada sama suami sama pacar konsultasi deh semuanya gitu. Emang harus dipikirin rumah. Gak bisa kayak mobil. Kalau mobil gue kayak impuls gitu kan. Waktu itu gue masih kecil. Gue udah beli gitu. Kalau rumah kayaknya lebih dipikirin lagi aja gitu. Soalnya kan komitmen lu kebayang dong rumah lu nanti nggak kebayar gimana. Udah serem banget kan. Jadi harus ada ininya aja. Jangan gegabah gitu, harus bukan gegabah tapi dipikirin semua, dihitung-hitung deh, lu mulai ngitung-hitung ini bla bla bla, gaji lu segini berapa, terus bulanannya berapa, terus DP-nya udah cukup belum, nah gitu. Menurut gue ya, itu pengalaman gue pribadi, iya dan benar. Gitu. Okay. Lu apalagi yang mau ditanya Den? Gue juga nggak ada lagi. Ya, dari gue ada lagi nggak nih? Thank you Mona udah sharing sama kita. Thank you banget udah bagi-bagi ilmu. Gimana cara lo ngatur duit, finansial terbuka dan transparan ya? Wow, gamblang sih, terbuka banget. Ya? Terbuka banget ya? Terbuka nggak sih? Terbuka sih. Kita ada nomor yang aku sebut nomor jadi masih aman. Masih oke. Iya benar. Semoga dengan adanya video ini dan sharing dari lo, banyak orang yang awalnya masih ragu-ragu jadi yakin ya nggak sih? Ya, jadi punya gambaran nih kayak gimana harus gimana. Gimana nabung itu, kayak gitu. Gitu deh. Gitu deh. Terus semoga lancar juga nih, Mon, buat persiapan nikahnya. Amin dan semoga lancar semuanya seperti yang diharapkan. Amin.